Shalom teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Hana Natalia. Di sini saya akan memberikan pematerian tentang hubungan iman Kristen dengan ilmu pengetahuan. Saya merupakan salah satu alumni dari Biologi Unpad angkatan 2016. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pematerian, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih buat waktu-Mu Tuhan. Pada hari ini hamba-Mu boleh memberikan materi kepada adik-adik hamba-Mu Tuhan. Biarlah materi yang hamba-Mu boleh sampaikan bisa dimengerti dan dipahami dan menjadi ilmu yang baru serta pengetahuan yang baru bagi adik-adik hamba-Mu sehingga mereka bisa menerapkan iman Kristen dalam kehidupan mereka pribadi Tuhan. Terima kasih pimpin dari awal pertengahan hingga akhir supaya segala kegiatan pematerian ini bisa lancar. Terima kasih, haleluya, amin. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang boleh memberikan waktu dan kesempatannya bagi saya memberikan pematerian ini dan menjabarkannya kepada adik-adik yang beragama Kristen di kesempatan kali ini. Oke, kita akan membahas tentang hubungan iman Kristen dengan ilmu pengetahuan. Kita harus mengetahui definisi dari ilmu dan pengetahuan itu sendiri. Pengertian ilmu menurut KBBI, 1. Pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang tertentu juga. Kemudian pengertian kedua tentang ilmu adalah pengetahuan atau kepandaian, baik tentang soal duniawi, akhirat, lahir, batin, dan sebagainya. Kemudian pengertian pengetahuan, pertama, gabungan berbagai pengetahuan yang disusun secara logis dan bersistem dengan memperhitungkan sebab dan akibat. Pengetahuan juga dapat merujuk pada pemahaman teoritis atau praktis dari suatu subjek. Pengertian kedua tentang pengetahuan adalah pemahaman mengenai seseorang atau sesuatu seperti fakta, informasi, deskripsi, atau keterampilan yang diperoleh melalui pengalaman atau pendidikan dengan menafsirkan, menemukan, atau belajar. Kemudian definisi lain dari ilmu dan pengetahuan itu sendiri, ilmu adalah sesuatu yang dihasilkan dari pengetahuan ilmiah yang berawal dari perpaduan proses berpikir deduktif dan induktif. Sedangkan pengetahuan adalah hasil aktivitas manusia sebagai subjek yang mempunyai kesadaran untuk mengetahui objek yang dihadapinya sebagai sesuatu yang ingin dikenal dan diketahui. Kemudian definisi lain dari ilmu dan pengetahuan adalah suatu pengetahuan, sedangkan pengetahuan merupakan informasi yang didapatkan dan segala sesuatu yang diketahui manusia. Ilmu itu sendiri merupakan pengetahuan yang berupa informasi yang didalami sehingga menguasai pengetahuan tersebut. Kemudian dapat ditarik kesimpulan, definisi ilmu pengetahuan itu sendiri adalah sebuah sarana atau definisi tentang alam semesta yang diterjemahkan ke dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia sebagai usaha untuk mengetahui dan mengingat tentang sesuatu. Dan definisi lain tentang ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Oke, seperti yang kita ketahui, ilmu pengetahuan itu menopang seluruh kehidupan kita sampai dengan zaman sekarang. Tanpa ilmu pengetahuan, mungkin kita tidak akan bisa mengerti bagaimana proses penyembuhan penyakit. Kemudian, tanpa ilmu pengetahuan, mungkin tidak ada istilah internet, istilah komputer, istilah laptop, itu tidak ada. Jadi memang ilmu pengetahuan itu menjadi pendukung peradaban bagi manusia. Kita akan melihatnya dari sisi iman Kristen, karena teman-teman sendiri ini beragama Kristen, jadi sudut pandangnya dilihat dari iman Kristen. Bagaimana pandangan iman Kristen terhadap ilmu pengetahuan? Jadi dari yang saya baca, iman Kristen itu memandang perkembangan ilmu pengetahuan merupakan hal yang baik, karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, tanpa ilmu pengetahuan kita tidak akan bisa mengenal kemajuan-kemajuan
teknologi seperti bagaimana penyembuhan penyakit kanker, bagaimana penyembuhan penyakit diabetes, bagaimana menggunakan internet, bagaimana mencari informasi-informasi baru, itu tidak akan ada tanpa adanya ilmu pengetahuan. Jadi pandangan iman Kristen terhadap ilmu pengetahuan menganggap ilmu pengetahuan itu adalah hal yang baik. Dilihat dari beberapa ayat Alkitab, jadi pandangan iman Kristen juga mengatakan bahwa semua ilmu pengetahuan itu harus didasarkan pada hikmat Tuhan. Seperti yang tercantum dalam Amsal 1 ayat 5 yang berbunyi, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Jadi walau kita menganggap itu hal yang baik, kita tetap harus mempertimbangkan ilmu pengetahuan berdasarkan hikmat Tuhan yang kita peroleh daripada Alkitab itu sendiri. Kemudian, walau kita melihat ilmu pengetahuan sebagai hal yang baik, tidak bersandar pada pengertian kita sendiri, menafsirkannya ilmu pengetahuan berdasarkan pengertian kita sendiri. Tapi harus kembali to Bible, kembali kepada Alkitab. Seperti pada Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dan janganlah bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kemudian, walau kita memandang ilmu pengetahuan sebagai hal yang baik, ilmu pengetahuan harus tetap digunakan untuk memenuhi hukum Tuhan. Yaitu salah satunya hukum Tuhan adalah pada Matius 22 ayat 37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kemudian, bukti pembenaran Alkitab terhadap ilmu pengetahuan. Jadi, memang Alkitab menjelaskan dengan rinci bahwa sudah seharusnya ada ilmu pengetahuan. Seperti pada Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Kemudian Kejadian 1 ayat 21, maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeliapan dalam air dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kemudian pada Mazmur 146 ayat 6, Mazmur 119 ayat 66, dan 2 Timotius 3 ayat 16. Dapat teman-teman baca sendiri, dan yang dipahami dari ayat-ayat Alkitab sebagai contoh ini, bukti pembenaran Alkitab memang mengatakan kehidupan ini ditopang oleh ilmu pengetahuan. Seperti langit dan bumi, itu merupakan ilmu pengetahuan yang kita pelajari di bidang biologi pun kita mempelajari tentang langit dan bumi seperti apa. Pembentukannya dipelajari mungkin di pembelajaran geografi, geologi. Kemudian segala sesuatunya harus kembali kepada Alkitab. Seperti pada 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, segala sesuatunya itu harus kembali kepada Alkitab. Maka karena pada beberapa ayat Alkitab ini memang ilmu pengetahuan dibenarkan, keberadaannya memang seharusnya ilmu pengetahuan itu ada dan manusia dijadikan Tuhan untuk mengelola, untuk berkuasa, mengelola tetapi bukan hanya bisa mengeksploitasi, mengelola, mengeksplorasi, dan bisa memanfaatkannya sesuai dengan kapasitas alam itu sendiri. Jadi tidak mengeksploitasi secara berlebihan. Itu tugas manusia yang dibenarkan juga di dalam Alkitab. Kemudian, bagaimana sikap umat Kristen terhadap ilmu pengetahuan? Yang pertama, walau kita memandang hal yang baik bagi ilmu pengetahuan, kita harus menjadikan Allah sebagai sumber pengetahuan itu sendiri. Dapat teman-teman lihat pada Amsal 1 ayat 7. Kemudian, kedua, orang Kristen harus dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Bukan sebaliknya, bukan justru kita yang dikuasai oleh ilmu pengetahuan itu, tapi kitalah yang menguasai ilmu pengetahuan sehingga
kita tidak jatuh dalam dosa. Dapat teman-teman lihat pada ayat Alkitab 1 Korintus 6 ayat 12. Kemudian menerima ilmu pengetahuan dengan hikmat dan pengertian Tuhan. Jadi kita menerima ilmu pengetahuan, kita belajar tentang ilmu pengetahuan, tapi kita harus juga mempertimbangkan hikmat dan pengertian Tuhan. Dan teman-teman bisa lihat pada Amsal 9 ayat 10. Kemudian sikap umat Kristen terhadap ilmu pengetahuan, tetap berhati-hati dalam mengelola dan menerima ajaran dari ilmu pengetahuan. Karena ada beberapa ilmu pengetahuan yang mungkin tidak selalu baik ke saat kita terima. Jadi kita harus bisa memilah dan mengelola apakah ajaran dari ilmu pengetahuan ini dapat kita terima atau tidak. Kita kembalikan lagi kepada Alkitab. Apakah sesuai dengan Alkitab? Kalau memang sesuai dan baik adanya, dapat diterima dan kita dapat mempelajari ilmu pengetahuan tersebut. Kemudian setelah kita mempelajari ilmu pengetahuan memang penting dan ilmu pengetahuan itu sebagai dasar kita membangun kehidupan pada zaman sekarang, dan memang sebagai seorang mahasiswi atau mahasiswa, kita membutuhkan ilmu pengetahuan itu sebagai bahan-bahan pertimbangan saat kita melakukan penelitian, saat kita melakukan eksplorasi tentang literasi-literasi baru, itu dibutuhkan ilmu dan pengetahuan itu sendiri. Nah, di Himbio, di Himpunan Biologi Unpad ini, disediakan wadah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah tadi dijabarkan dan tidak bertentangan dengan ajaran Kristen, yaitu Departemen Riset dan Keilmuan. Jadi Departemen Riset dan Keilmuan Himbio Unpad ini menjadi wadah teman-teman yang ingin mengeksplorasi tentang ilmu, tentang pengetahuan-pengetahuan, terutama sebagai anak biologi kita mempelajari tentang makhluk hidup, tentang hewan, tentang tumbuhan. Teman-teman bisa masuk ke dalam departemen ini dan mempelajarinya. Dan teman-teman nanti akan mengetahui bagian-bagian dari Departemen Riset dan Keilmuan ini seperti apa, dan teman-teman akan menambah wawasan teman-teman mengenai keilmuan, mengenai riset yang memang merupakan basic dari seorang biologi, seorang saintis itu adalah kuat di bagian riset dan keilmuannya. Nah, di Himbio Unpad, terutama di Departemen Riset dan Keilmuan ini, sudah banyak kegiatan yang dilakukan. Dapat teman-teman lihat ada beberapa divisi juga di Departemen Riset dan Keilmuan ini. Yang pertama ada divisi entomologi. Teman-teman akan mempelajari peran serangga bagi kehidupan seperti apa. Mungkin teman-teman saat ini hanya melihat serangga seperti hewan yang merugikan, tapi teman-teman harus bisa melihatnya dari sisi positif karena Tuhan menciptakan segala sesuatu itu pasti ada positif dan ada sisi negatifnya. Tidak selalu negatif, tidak selalu positif. Dan ini saat pematerian berlangsung waktu itu masih secara offline, dan tapi tidak usah khawatir karena ada juga yang dilaksanakan secara virtual. Kemudian ini teman-teman dari Departemen Riset dan Keilmuan melakukan kunjungan ke Pusat Rehabilitasi Primata. Nah, ini salah satu pematerian yang dilakukan secara online di Divisi Cinta Laut BCL. Teman-teman bisa lihat, walau tidak bisa dilakukan secara offline, tidak menutup kemungkinan segala bisa dilakukan secara virtual juga. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Ini ada kutipan dari Albert Einstein, "Science without religion is lame, religion without science is blind." Jadi teman-teman, sains tanpa agama itu juga salah. Agama tanpa sains juga buta. Jadi semuanya itu harus seimbang, antara agama dan ilmu pengetahuan itu memang harus seimbang.
Pengalaman saya pernah mengikuti salah satu, acara dari Departemen Riset dan Keilmuan, itu menambah pengetahuan saya tentang rehabilitasi primata itu seperti apa, dan, membuat saya lebih ingin tahu bagaimana primata itu dan seperti apa itu primata. Mungkin awalnya saya tidak menganggap primata itu menjadi sebuah yang unik, tapi ketika saya masuk biologi, saya, dan mengikuti acara ini, saya menjadi lebih banyak ingin tahu tentang primata dan memang harus dilestarikan primata. Oke, sekian pemaparan pematerian dari saya. Saya akan menerima, eee, apabila ada yang ingin ditanyakan, akan ditanyakan pada saat diskusi berlangsung. Oke, terima kasih untuk adik-adik yang telah memberikan waktu dan kesempatannya mendengarkan pematerian ini. Selamat siang.